Jika kita membuka Google Scholar, di mana Google Scholar itu sudah seharusnya menjadi mitra atau sahabat atau teman dari mahasiswa-mahasiswa. Lalu di Google Scholar itu kita tulis kata kunci krisis humas, maka akan ada banyak tuh artikel tentang krisis humas. Apalagi kalau kita misalnya memilih atau mencentang tulisan yang terbit di atas tahun 2024 misalnya, itu bisa di sebelah kiri ya, sisi kiri itu ada pilihan-pilihan tuh. Misalnya hanya memilih untuk terbitan berapa saja dan seterusnya. Maka kita akan melihat di Google Scholar itu artikel-artikel terkini tentang manajemen krisis, tentang peran humas, dan seterusnya. Salah satu artikel misalnya tentang atau berjudul krisis kepercayaan publik, fenomena #kabur aja dulu dan peran humas pemerintah dalam merespon cancel culture. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa pemerintah kurang tanggap dalam merespon #kabur aja dulu. Padahal #kabur aja dulu itu benar-benar dalam tanda kutip memukul pemerintah atau mengkritisi pemerintah. Seharusnya ada peran humas yang sangat baik dalam merespon itu, khususnya di aspek komunikasi publik, bagaimana mengemas kata-kata, bagaimana membuat berita-berita, press release, atau apapun itu konten yang bukan malah membuat publik menjadi apatis, tapi justru membuat publik menjadi percaya bahwa #kabur aja dulu ini bisa atau masih mungkin diperdebatkan atau didiskusikan lebih lanjut. Intinya humas pemerintah harus bisa mengelola krisis kepercayaan publik, begitu ya. Dalam konteks yang lain, humas sebuah institusi harus bisa menjaga reputasi institusi tersebut di tengah krisis yang menimpanya. Secara teoritik konseptual, krisis adalah peristiwa tak terduga yang mengancam reputasi, legitimasi, dan keberlanjutan organisasi atau institusi, sehingga ia membutuhkan respon komunikasi yang cepat dan strategis. Tapi secara bahasa gampang, bukan tapi ya, dalam bahasa ringkasnya, krisis itu adalah persoalan yang mengancam. Jadi ketika saya sering mencontohkan, ketika ada krisis tentang kasus A di UNESA, kasus B di Universitas Airlangga misalnya, itu berarti itu bisa mengancam reputasinya. Ada kasus A tentang bagaimana manajemen pendidikan dan kemahasiswaan di UNESA bisa mengancam reputasi UNESA sebagai perguruan tinggi yang berbasis pendidikan. Atau ketika ada kasus B mengenai problematika SDM, dosen, dan sebagainya di Universitas Airlangga misalnya, itu bisa mengancam reputasi Universitas Airlangga yang selalu memiliki slogan tentang
keluhuran budi moralitas dari sivitas akademikanya. Krisis itu seperti itu, persoalan yang mengancam. Nah, bagaimana peran humas ketika ada persoalan yang mengancam reputasi itu? Itulah yang kita harus pelajari, kita harus bahas strategi-strategi tersebut, ya. Bagaimana respon terhadap isu sensitif atau krisis tersebut, bagaimana bahasa empatik harus disampaikan sehingga tidak seakan-akan meniadakan krisis itu. Tapi kita harus mengemas diksi, kata-kata, bahasa, sehingga tidak terkesan kita justru terjebak dalam penyudutan yang mungkin terjadi. Klarifikasi yang dilakukan harus berbasis fakta. Jadi ketika ada krisis, seorang humas atau institusi humas atau mereka yang bergerak di bidang kehumasan harus bergerak cepat tuh. Segera mengumpulkan fakta, segera menyusun holding statement ya. Holding statement ini pernyataan resmi yang awal ya. Ini belum press release ya. Holding statement itu pernyataan awal. Pernyataan klarifikasi awal tuh. Lalu yang juga diperlukan untuk merespon adalah menentukan kanal komunikasi mana yang dipakai. Saya contohkan ya, holding statement itu begini. Misalnya ada kasus saja pelecehan seksual di sebuah institusi, maka rektor atau direktur atau humasnya atau pihak institusi itu harus segera memberikan statement awal. Misalnya dia bilang, kami akan tindak lanjuti problematika ini, kami akan menelusuri fakta-faktanya. Yang jelas kami tidak akan berat sebelah, kami akan menghormati proses hukum dan seterusnya. Jadi ada klarifikasi yang sifatnya normatif sehingga orang-orang tidak terjebak dalam asumsi-asumsinya. Jadi harus cepat diklarifikasi itu. Persoalan yang ada harus segera diklarifikasi. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, itu yang dimaksud holding statement. Terpenting setelah holding statement harus disampaikan melalui bahasa yang baik, bahasa yang empatik. Kalau ada pelecehan seksual misalnya, pastikan bahasa itu menunjukkan kepedulian terhadap korban atau pihak terdampak. Tapi juga harus bijak, karena bisa jadi orang yang diduga melakukan juga kan kita belum tahu dia benaran melakukan atau tidak. Jadi ada azas praduga tak bersalah di sana. Meskipun harus dipahami juga dalam holding statement itu tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu. Nah, karena holding statement itu pernyataan awal, beda nanti ketika membuat press release, di mana fakta-fakta sudah kita ketahui, sudah kita telusuri, sehingga kita sudah tahu tuh, paling tidak kita sudah bisa memastikan siapa persoalannya, bagaimana persoalannya. Maka bisa jadi nanti akan ada pihak-pihak yang kita asumsikan sebagai mereka yang bersalah, yang akan mengikuti proses hukum dan seterusnya. Tapi kalau di holding statement pada umumnya kita
kita masih berada pada tataran normatif. Meski demikian, baik itu di pernyataan awal maupun di press release yang akan dibuat selanjutnya, mari pernyataan awal ya. Pernyataan awal itu habis kasus membuncah ada pernyataan awal tuh. Nah, setelah itu biasanya ada press release. Baik itu berupa tulisan dari humas maupun press conference, biasanya begitu. Tapi karena kita membahas tentang penulisan humas, maka kita fokusnya ke press release. Press release harus tetap memakai bahasa yang empatik. Hindari diksi-diksi yang terlalu radikal, misalnya itu berita bohong, itu pihak tidak bertanggung jawab, itu adalah fitnah keji, begitu. Kita pakailah bahasa yang netral, yang menghindari tuduhan, penghakiman, asumsi, atau kata-kata hiperbolik. Gunakan bahasa misalnya diksi berdasar informasi yang beredar, isu yang berkembang di media sosial. Jadi jangan pakai kata-kata radikal kayak berita bohong, pihak tidak bertanggung jawab, fitnah keji, dan seterusnya. Intinya adalah dalam membahas isu sensitif atau krisis, pastikan gunakan bahasa atau kalimat yang jelas. Hindari slogan-slogan internal, sehingga slogan kita, misalnya ada slogan orang excellent in education, itu nggak usah disebutkan itu, karena nanti khawatir dikait-kaitkan slogan kita dengan problematika yang ada. Hindarilah. Lalu bahasa juga harus singkat, terstruktur, dan pastikan menggunakan data, bukan opini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.